salam kebajikan rahayu. Yang terhormat dari Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang terhormat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Semeton Lasar atau yang mewakili, yang terhormat Koordinator Pengajar Praktek dan Pengajar Praktek Angkatan 6, dan tentunya yang kami banggakan Angkatan 6 calon guru penggerak Kabupaten Pangkajene dan ke bawah. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya itu kita mengucapkan selamat kepada SMA Semeton Lasar sebagai peraih Piala Adiwiyata Mandiri yang hari ini kepala sekolahnya ada di Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin acara selanjutnya, pembacaan doa pada kali ini akan dipimpin oleh salah satu calon guru penggerak Angkatan 6 oleh Bapak Muhammad Ilhasul Amal SPD MPD dari SMK Negeri 2 Pangkep. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari kita sejenak menundukkan kepala kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar diberkahi dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, pada hari ini di tempat ini di SMA Monasar kami ingin melaksanakan kegiatan Lokataria 2 pada pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang menambah ilmu kami dan bermanfaat bagi kami. Mohon berdiri dengan lagu Mars Guru Penggerak. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ini acara selanjutnya sebagai sambutan dari tuan rumah SMA Semeton Lasar, tari kreasi Nusantara dari Sanggar Seni Maharaja SMA Semeton Lasar dibawa oleh Ibu Marianti SPD. Padanya disilakan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena atas izinnya tentunya kita dapat bersama berkumpul di tempat ini. Kalau saya biasanya melihat ini bukan dalam rangkaian kegiatan lokalnya, tapi lebih kepada silaturahminya. Iya. Sehingga
bersyukur kepada Allah SWT karena atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa dalam kondisi sehat walafiat dan mengikuti rangkaian kegiatan program guru penggerak untuk angkatan 6 di Kabupaten Bangka. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntut kita ke jalan yang lebih terang dari alam gelap kita. Bapak Ibu PP yang saya hormati dan CGP yang sama-sama saya hormati serta kami banggakan, kita sudah mengikuti tadi acara pembukaan secara seremonialnya, pembukaan untuk lokakarya kedua dengan tema visi dan program pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk lokakarya kedua ini sudah dibagi pengkelasan. Untuk kelas A dari tim 3 ya, tim 3, tim 4 dan tim Berapa kita? betul, jadi karena itu tim itu kita sendiri yang Kita pernah dengar PB. Kalau di lokasi 1 kemarin mungkin kita tidak satu kelas Bapak Ibu ya, dan memang seperti itu yang kita harapkan setiap lokasi terjadi sebelumnya itu saya perkenalkan diri dari PP yang akan bersama Ibu di kelas A ini. Saya nama Asir, guru ya. Kita sama-sama guru di SD Negeri 24 Al-Karajaya Kecamatan Marang. Kemudian dipercayakan juga selaku, dan teman-teman ini mempercayakan selaku koordinator praktik untuk angkatan 6. Selanjutnya saya persilakan Ibu Andi. Ya, terima kasih Pak Koordinator. Baik Bapak Ibu CGP yang hebat-hebat. Seperti kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mudah-mudahan ada rasa kasih sayang kita mulai dari awal sampai selesainya sebentar lokakarya 2 ini, insya Allah. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Andi Nurliah. Kebetulan saya adalah salah seorang kepala UPT SDN 22 Soreang, dan tepatnya pas kita masuk di ujung tadi poros pengasas 1. Alhamdulillah status sudah menikah. Lolita Pak Ibu, lolos 50 tahun. Status Lolita, anak 4. Alhamdulillah 2 lagi menempuh proses di SMA dan SMP, yang 2-nya alhamdulillah sudah jadi pegawai negeri juga. Dan sekarang walaupun sudah lolita, semangat untuk ikut dalam program guru penggerak tetap jelita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tim PP kita bicara, kalau saya sendiri selalu disebut masih 10 tahun. Kenapa banyak 10 tahun? Karena saya satu belum menikah. Yang kedua, saya paling muda di tim kami. Itu maksudnya. Masih 10 tahun. Mereka nama saya Nurhan Abdul Qadir. Saya dari SMK Negeri 7 Pastor, daerah Jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Dik, mengajar di SMK Negeri 3 Pangkep sama dengan Ibu Andi Yunita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris. Saya mengajar di SD 5 Panantang Lau, Kecamatan Baleci, tuan rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difar Musa. Saya mengajar di SD 22 Kalukue, Kecamatan Marang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tasrif, mengajar di SD Para Pembone-Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
bisa hadir di tempat ini sebenarnya karena tadi pagi saya ke sini masih mencari-cari lokasi. Baru gelar kandang. Iya. Perkenalkan, nama saya Basman SPD, saya mengajar di SMK Negeri 5 Pangkep, depan Politani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya Bapak Ibu. Kenal dari saya nama saya Kasmawati. Saya mengajar di PT SMA Negeri 3 Pangkep yang dulunya namanya itu Semambong. Cuma di sini kita bermain. Oke, siap? Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi. Nah, tepuk 5. Oke, bagus. Dapat menjelaskan perkembangan atau kemajuan prakarsa perubahan. Pas kemarin dengan kehidupannya. Iya. Tentang level diri yang ada pada aksi nyata modul 1-3, ya. Serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik CGP. Kesepakatan kita ada 6 kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Jadi kita akan konsisten dari awal sampai selesai sebentar lokakarya 2. Insyaallah. Oke. Bungkus. Bungkus. Next. Ibu, untuk lokakarya 2 ini sesinya cukup padat. Karena ada beberapa tadi agenda yang akan kita ikuti, mulai dari bagaimana CGP sebentar mempresentasikan prakarsa perubahannya di lingkungan belajarnya. Ada kebijakan supaya lakukan pada Untuk prakarsa perubahan yang saya buat, pertama memberikan waktu yang belajar di mana siswa pembelajaran yang meningkatkan kemampuan konsentrasi yang mereka desain. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil prakarsa atau inisiatif perubahan yang telah saya dan teman rekan sejauh di SMP Negeri 1 Segeri telah rancang, yaitu yang pertama membentuk paguyuban, ya, yang kedua menciptakan disiplin di sekolah, 3 kegiatan literasi dan numerasi. Ada 3 inisiatif yang insya Allah akan kami lakukan di SMP Negeri 1 Segeri. Adapun kolaborasi yang akan kami lakukan, yaitu pertama kami akan berkolaborasi dengan komunitas di sekolah, diantaranya dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan tenaga kependidikan, terinclude pula murid, ya. Terus selanjutnya berkolaborasi dengan orang tua murid, serta dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Adapun rancangan kegiatan paguyuban itu kami akan mengundang di awal semester orang tua siswa untuk pembentukan panitia. Terus yang kedua numerasi dan literasi dan numerasi, ya. Ada 3. Ada Bapak Ibu yang memberikan saran tanggapannya. Apa tadi yang pertama, Bu? Paguyuban itu komunitas orang tua murid yang kita libatkan sekolah. Ada pembentukan paguyuban. Jadi kenapa tujuan dari paguyuban ini sebenarnya sarana komunikasi langsung, ya, orang tua ada bagian dari kegiatan yang dilakukan ini saya kaitkan dengan ya sebenarnya jadi orang kali program supaya apa yang kan menerima ini dan diberikan kepada saya dalam hal ini saya Kasmawati
Saya Ismawati, CGP Angkatan ke-6. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Pangkep. Kemarin, tepatnya hari Kamis, kita sudah melaksanakan diskusi dengan teman sejawat, kemudian dihadiri oleh praktek pengajar, dihadiri oleh kepala sekolah dan semua unsur stakeholder yang ada di sekolah kami, yakni di SMA Negeri 3 Pangkep. Di mana prakarsa perubahan yang kami menghasilkan kesepakatan bahwa yang pertama kita mengerucutkan langkah utama yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah inisiatif prakarsa perubahan visi dan misi guru penggerak. Hasil kesepakatan dan kesimpulan daripada hasil diskusi kami bahwa yang pertama adalah mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah melalui penerapan budaya positif, melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa kami membuat prakarsa perubahan di sekolah seperti ini? Karena berdasarkan hasil tinjauan kami dan hasil pendapat daripada teman-teman yang hadir bahwa penerapan budaya positif di sekolah kami itu masih tergolong masih rendah. Oleh karena itu, upaya prakarsa perubahan yang kami hasilkan diutamakan untuk perubahan, yakni penerapan budaya positif melalui disiplin positif, diantaranya adalah melalui penerapan segitiga restitusi untuk meningkatkan budaya disiplin positif anak-anak. Boleh. Itu workshopnya? Ya boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya menjelaskan terkait dengan prakarsa perubahan yang akan dilakukan di sekolah. Nah, yang pertama itu adalah inisiatif. Nah, di sini seperti halnya dengan teman CGP saya itu membuat komunitas, membuat payung-payungan orang tua, mengingat di sekolah kami itu cukup banyak siswanya, jadi perlu ada komunikasi antara orang tua di awal pembelajaran. Apalagi misalnya yang baru masuk di SMK 1 itu biasa bisa dibilang culture shock. Ketika misalnya dia dari SMP ke SMK, banyak perubahan-perubahan yang dia tidak dapat di SMP-nya, kemudian masuk di SMK, oh ternyata dari segi pembelajaran, waktu tuh dan sebagainya itu sangat berbeda. Makanya perlu yang ada namanya paguyuban supaya komunikasi antara orang tua siswa yang baru masuk di SMK atau siswa baru itu bisa terlaksana dengan baik dengan guru-guru ataupun wali kelasnya. Yang kemudian mewujudkan siswa yang kreatif dan inovatif. Nah, kenapa mau menciptakan siswa yang kreatif dan inovatif? Mengingat lagi SMK itu adalah siswa atau siswa yang sudah siap kerja, berbeda dengan misalnya yang lulusan SMA yang biasa selesai kelas 3 atau sudah tamat itu lagi kuliah. Nah, kalau SMK lebih berbeda lagi karena skillnya itu atau soft skillnya itu lebih utamakan, karena mengingat misalnya ketika dia sudah tamat dia bisa misalnya bekerja atau mampu menciptakan wirausahanya sendiri. Jadi itu yang tujuan utama ketika berbicara masalah siswa SMK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan prakarsa perubahan yang saya bawa dari sekolah saya. Jadi ini yang pertama inisiatif. Jadi kami berinisiatif yang dihasilkan dari hasil diskusi dari sekolah saya itu berasal dari visi yang ada di sekolah kami, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global. Dari visi yang saya bawa dari sekolah saya ini, maka muncullah inisiatif dari teman-teman guru untuk menciptakan murid yang berkarakter. Nah, dari menciptakan murid yang berkarakter itu, maka kami menyepakati untuk menciptakan budaya positif di sekolah kami. Ya, walaupun sebenarnya dulu-dulunya sudah terjadi, namun ini ada istilah baru lagi yang namanya segitiga restitusi. Jadi ini akan diterapkan di sekolah kami. Terus karena kami ini adalah sekolah
yang seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Hamidah, SMK ya, sekolah menengah kejuruan, yang tentunya lebih ke skillnya siswa itu menerapkan menciptakan siswa-siswa yang unggul dan memiliki kompetensi di yang terampil ketika keluar. Jadi ada prakarsa perubahan yang akan kami lakukan, yaitu membuat sebuah tugas proyek untuk siswanya. Nah, yang dulu-dulunya kan hanya guru-guru kejuruan saja yang membuat proyek, atau guru-guru yang kayak IPAS, yang sekarang kami membuat prakarsa agar semua guru mapel bisa melaksanakan hal yang seperti itu, dan berkolaborasi, tentunya berkolaborasi bersama semua guru mapel untuk meningkatkan skill dan kompetensi yang ada pada siswa kami. Seperti itulah inisiatif yang kami dari guru SMK Muhammadiyah Buhoro yang kami hasilkan pada saat menyampaikan visi misi di sekolah. Terus siapa saja yang terlibat? Nah, untuk mewujudkan inisiatif ini, maka yang terlibat adalah seluruh warga dari sekolah. Tentunya ini tidak akan bisa terwujud tanpa saling mendukung dari semua warga dan contoh proyeknya dari SMK apakah disesuaikan dengan tema, dengan mata kejuruannya masing-masing. Jadi karena bahasa Inggris di SMK itu sekarang sudah jadi mapel kejuruan. Contoh saya misalnya Dia menggunakan bahasa Inggris pemasaran. Ada kaitannya dengan ya. berani. Oh ya, saya mengerti, ada dulu di kampung adik berusaha dari saya menerapkan Islam karena ada Pancasila dan mandirinya, wawasannya, pengenalan klinisnya, kan dia bisa melaksanakan kegiatan nilai pelajaran Pancasila yang ada di dalam itu harus kan memang itu tanpa nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Bisa sambil terkait dengan prakarsa perubahan, jadi setelah kami melaksanakan pertemuan di sekolah, maka dihasilkan salah satu prakarsa perubahan yang dijabarkan dari visi sekolah yang sudah kami sepakati, yaitu merubah sampah menjadi karya. Ini dilatar belakangi sebenarnya karena di sekolah saya itu adalah sekolah SMK yang menghasilkan limbah sebenarnya dan sampah ya, sebenarnya hasil praktikum siswa, terutama di jurusan listrik itu menghasilkan sisa sampah kabel-kabel yang begitu banyak, yang jika dikelola secara kreatif oleh anak, itu akan menghasilkan sebuah karya yang bisa dijual, bernilai jual sebenarnya. Selain kabel-kabel ada juga potongan-potongan pipa. Jadi potongan-potongan pipa ini kalau kita mau pakai sebenarnya untuk kabel itu sudah tidak bisa, artinya barang sekali pakai selama ini dibuang saja atau malah dibakar yang menghasilkan polusi. Jadi dari situ sebenarnya ada banyak sekali karya-karya yang sudah bisa kita lihat, sehingga itu mendorong kami di sekolah untuk memanfaatkan itu, karena itu kami anggap sebagai sebuah potensi, dan jika dijadikan sampah justru akan merusak lingkungan, dan sebenarnya bisa dijadikan sebagai barang yang bernilai ekonomis. Jadi sebagai inisiatif kami memberikan prakarsa perubahan, yaitu merubah sampah menjadi karya. Kalaupun nanti bisa menjadi sebuah nilai yang berekonomi, itu sebagai nilai tambah. Intinya karya yang mungkin bisa kita pakai di lingkungan sendiri, dan kalau ada yang bisa menjadi bernilai ekonomi, itu sebuah nilai tambah yang luar biasa. Kemudian Perkenalkan, nama saya Hamidah. Hari ini saya akan
membacakan penerapan budaya positif di sekolah saya. Yang pertama itu adalah salam sambut setiap hari dilakukan. Nah, kemudian itu penerapannya itu di lingkungan sekolah. Kemudian ini sudah ditentukan jadwalnya, artinya sudah ada jalur setiap hari guru bergantian. Kemudian yang kedua itu literasi Al-Quran. Di sini literasi Al-Quran itu juz 30 setiap pembelajaran pertama. Jadi di sini dilaksanakan di setiap kelas jam pembelajaran pertama. Kemudian ini adalah salah satu aturan yang dilaksanakan atau diterapkan di sekolah dengan sesuai dengan peraturan di provinsi. Kemudian yang terakhir itu keyakinan kelas. Saya rasa keyakinan kelas ini setiap guru punya. Jadi ini adalah setiap guru, baik guru yang jam pertama dan seterusnya, itu harus ada yang namanya keyakinan kelas yang dilaksanakan dalam kelas itu untuk supaya kelas kita merasa lebih nyaman ketika ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini sebagai kesepakatan dua arah antara siswa dengan murid. Itu, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan di atas nanti ada pertanyaan tinggal kita jawab betul atau salah. Ya. Kemudian nanti pada saat kita salah, kita nanti lihat berapa yang bilang betul dan berapa yang bilang yang salah. Oke, silakan dimulai Pak Acir. Oke, siap. Ini kita akan membahas tentang perbedaan antara ada kuis adalah kalian sama benar betul Salah. yang bilang betul ada enggak? Jawaban yang benar adalah pistol. Silakan komentar ya. Silakan yang tiga. Kenapa salah? Peraturan kelas itu Jawaban yang benar. lebih pada satu arah, misalnya gurunya yang buat atau sekolah yang buat kemudian disosialisasikan kepada siswa atau murid. Kalau keyakinan kelas itu dua arah ya, jadi ada kesepakatan antara guru dengan siswa dan itu melahirkan yang namanya konsekuensi, dan ini konsekuensi itu berasal dari siswa dan kemudian dipahami bersama oleh guru dan siswa. Kalau kayak peraturan kelas tadi itu dia lebih kepada hukuman akibatnya. Sepakat, Bapak Ibu. Untuk Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau betul. Setelah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang harus ditaati warga, kita harus ubah menjadi peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, silahkan lagi 4 pilihan. Tinggal 4 pilihan. Saya terakhir pasti Menyarikan. Semua sepakat menyarikan 2-3. Yang jelasnya terakhir pilihan pasti benar. Ini Ya. Keempat. Yang keempat. berdiskusi atau diskusi yang pertama. Yang pertama. Oke, sepakat. Sepakat. Nomor 5. Hari ini baru Jadi Bapak Ibu sudah jelas ya, pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, kemudian dia berpindah ke ini, setelah diskusi memunculkan mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dan yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan dalam kelas. Dan yang keempat, berdiskusi lagi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas
dari waktu ke waktu. Jadi setelah Bapak membuat keyakinan kelas, otomatis ada nanti lagi refleksinya. Tuhan manusia. Ya. Satu silakan. Angkat tangannya. Angkat tangannya yang bisa. Nomor 1. Kesenangan. Sepakat kesenangan? Oke. Nomor 2. Prestasi dan percaya. Kebebasan. 4. Nomor 5. Ya. Hidup-hidup apa lagi namanya? Hidup-hidup. Bertahan hidup. Ayo pintar bisa main. Cinta dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku pada hari ini? Anak-anak saya pada hari ini sangat stres. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan memulai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Anak-anak sekalian bertanya-tanya ya, apa itu kesepakatan kelas? Nah, dalam rangka mewujudkan juga pendidikan, mewujudkan pemikiran Pancasila dan sekalian, salah satu untuk meningkatkan kedisiplinan kita kita membuat kesepakatan kelas. Yang bagaimana itu? Jadi ini ya kita kembali kepada kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya di dalam kelas kita harus saling menghormati, harus datang tepat waktu. Nah, ini hanya contoh saja. Contoh saja. Kalian bisa mengemukakan pendapatnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan anakku? Ibu-ibu, Ya, silakan. kalau sudah ada kesepakatan kelas, kalau misalnya dilanggar ada hukuman Ibu? Ya, kalau melanggar kesepakatan kelas itu nantinya tidak ada dalam bentuk hukuman, nah, karena kalian sendiri yang melanggar kesepakatan tadi. Jadi nanti kami akan mengadakan memanggil dalam bentuk ada namanya praktek restitusi. Nah, ya restitusi itu bagaimana kalian bisa menyadari kesalahan, tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, bukan dalam bentuk hukuman. Ya, jadi ini untuk meningkatkan disiplin kita semuanya anak-anakku, maka kita harus membuat kesepakatan kelas. Oke, anak-anakku, saya akan membagikan ini sticky note, kemudian saya akan bagikan juga spidol, kemudian ditulis apa yang menjadi saran dan pendapat kira-kira kita harus menyepakati kesepakatan kelas seperti apa. Jadi ditulis ya. Nah, ini tepat waktu. Jadi kesepakatan kelasnya yang pertama adalah tepat waktu mengikuti pembelajaran. Tepat waktu mengikuti pembelajaran. Nah, sudah diingat ya. Kemudian, ini sudah ya. Nah, ini ya. Siapa yang menuliskan ini? Yang pertama, menjaga kebersihan kelas, membuat sampah pada tempatnya, berbicara sopan baik sesama guru maupun sesama teman kelas. Apa kita sepakati ini? Sepakat ya. Jadi tuliskan ini. Jadi kesepakatan kelas ini adalah pendapat dari kalian, Ibu tulis dan kita sepakati bersama. Mungkin ada tambahan?
Ya, sepakat Bu. Atau ada yang mau dikurangi? Ruang belajar yang bersih itu memang sangat menyenangkan untuk kami Bu. Jadi saya sangat sepakat. Oke, betul sekali Adik Fitriani. Jadi Ibu tuliskan di sini ya. Nah, kalau jadi kita Oke, kesimpulan tepat waktu mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua itu nomor 2 itu menjaga kebersihan kelas. ya menjaga kebersihan kelas, oke. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin bisa teman yang lain. Oke, silakan Adik. Untuk poin keempat berbicara sopan. Yang kelima tidak menyontek. Yang keenam stop beli. Yang ketujuh jujur. Yang kedelapan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yang sembilan Oke, lanjut Mas Di. Membiasakan senyum, tolong menolong dan saling menghormati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku, kita tadi sudah membuat 10 poin kesimpulan. Sekarang waktunya kita membuat kalimat positif, ya. Jadi apa yang ditulis sebenarnya itu ditulis di sini kalimat positifnya. Silakan Adik untuk naik menuliskan apa yang menjadi kesimpulan, apa yang menjadi kalimat positif yang dibuat. Jadi ini ada 10 poin dituliskan di sini kalimat positif yang dihasilkan. Oke. Jadi yang pertama adalah kami guru dan siswa sepakat datang tepat waktu mengikuti pembelajaran. Kami guru dan siswa sepakat selalu tersenyum Sudah sepakat ada 5 poin kalimat positif yang sudah kita tulis di kertas pelangi ini. Ya, anak-anakku sekalian kita amati sama-sama ya. Ya, kalimat positif yang kita sepakati. Ya, 1, 2, 3. Kami dan siswa sepakat datang tepat waktu mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kami guru dan siswa sepakat demi menjaga kebersihan, kami harus membuang sampah pada tempatnya. 3, kami guru dan siswa sepakat selalu tersenyum, berbicara sopan, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4, kami guru dan siswa sepakat selalu tersenyum, berbicara sopan, berperilaku jujur, tidak menyontek saat ujian. 5, kami guru dan siswa sepakat tidak melakukan perundungan dan wajib saling tolong menolong dan saling menghormati.
buat. Nah, kita semua sudah tahu bahwa semua orang itu pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Yang membuat Ali berawal Saya tadi cuma iseng-iseng Bu, saya bandingkan dengan saya sama sedih, merasa dibully sama Padahal ini kan ini mungkin bagus menurut Ali, tapi ini bisa membuat rugi ya, merugikan orang lain. saya baru sadari sekarang ternyata yang saya lakukan tadi itu salah. Jadi Ali tahu tidak apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Bu. Tidak. Ya, saya sudah melanggar kesepakatan kelas yang pernah kita buat sama-sama. Jadi coba deh Ali ingat-ingat keyakinan kelas apa yang telah Ali langgar sesuai dengan perbuatannya tadi. Saya melanggar keyakinan yang saling menghargai. Saling menghargai. Jadi di sini dengan keyakinan kelasnya melanggar yang saling menghargai. Kedepannya Ali ingin berbuat apa? Saya rencana mau minta maaf sama Mira. Itu sangat bagus ya, karena Ali sudah menyadari kesalahannya dan sudah tahu bahwa telah melanggar keyakinan kelas dan akan meminta maaf kepada Amira. Ibu hargai itu, silahkan Ali kembali ke kelasnya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan tadi, tepuk tangan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Kita tahu tidak kenapa ibu memanggil ke masalah katanya kemarin pada saat pembelajaran beliau kita sering keluar masuk dari toilet. Betulkah itu nak? Nah, soalnya saya mau praktis itu bawa air kecil, makanya saya sering ke toilet dulu. Berapa kali nak kita keluar masuk? Kita kurang sehat nak kemarin. Sebanyak 3 bulan, alhamdulillah sehat. Terus kenapa bisa keluar masuk toilet nak? Sebenarnya itu untuk mendapatkan perhatian dari teman-teman kita yang ada di kelas Bu. Oh, kita mau mendapatkan perhatian teman-temannya. Atas dasar apa alasannya kita mau mendapatkan perhatian teman-temannya? Karena saya sudah bergaul dan punya teman, makanya saya membuat seperti ini. Kabut kelas, kalau kita sering minta isi biasa, dulu sering menyebut, makanya saya seperti itu. Apa yang dilakukan itu betul tidak? Sebenarnya Bu salah, karena selain mengganggu teman yang ada di kelas, kita mengganggu kita menjelaskan di depan kelas Bu. Jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya kita ini nak? Hanya sebelumnya yang meminta maaf kepada Pak Bas. Juga setelah Pak Bas, saya minta maaf sama teman-teman karena itu sangat mengganggu dari pembelajarannya penjelasan Pak Basti atau teman-teman adik kelas itu merasa terganggu Bu. Alhamdulillah. Oke, action.
menyampaikannya lagi ya. Insyaallah ke depan saya sama-sama kita silakan kembali. Ciko kesini nak Ciko. Waalaikumsalam nak Ciko. Tahu tidak nak Ciko ibu panggil ke sini? Iya Bu. Setelah melakukan melanggar keyakinan saya yang telah dibuat Bu. Saya tidak melaksanakan tugas saya sebagai petugas tiket pada hari ini. Ya begini nak Ciko, tadi habis rapat ibu di ruangan kelas, ibu jalan ke kelasmu, terus teman kamu menyapu 2 orang di dalam kelas, terus kamu kata teman kamu hanya langsung keluar, langsung ambil tas, terus ke kantin. Ya. Kenapa? Bisa ceritakan kepada ibu, kenapa kamu tidak melakukan tugas kamu sebagai tiket kelas hari ini? Hari ini Bu, saya merasa lelah Bu, capek, saya juga merasa lapar setelah mengikuti pembelajaran seharian ini, jadi saya tidak melaksanakan tugas saya seperti ke kantin Bu. Oh oke, nah begitu nak Ciko, ibu juga itu hal yang biasa, ibu juga pernah salah nah, akan tetapi kalau kamu sudah menyadari kesalahan tersebut, ya tidak nak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Iya Bu, tahu Bu. Kesepakatan kelas yang telah kita sepakati, kita harus menjaga keberanian dan kita harus melaksanakan tugas sebagaimana sudah disepakati bersama. Ibu berharap tidak mengulang lagi. Nah, bagaimana ke depannya? Apa yang Ciko akan lakukan ke depannya? Kita kan sudah sepakat. Kira-kira masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita buat? Ingat Apa itu? Bu. Jadi keyakinan itu yang telah dibuat adalah harus melaksanakan tugas tiket, terus harus menjadi kebersihan kelas. Oke nak Ciko, kalau memang kamu sudah menyadari hal tersebut, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya supaya tidak terulang lagi seperti ini? Kedepannya Bu, saya tidak akan berbuat yang demikian lagi dan saya akan melaksanakan tugas saya sebagai petugas tiket karena ini telah melanggar keyakinan kelas yang kita buat bersama yang sebenarnya itu juga dari kesepakatan yang juga dari murid itu sendiri Bu. Jadi saya kedepannya akan menjalankan tugas saya sebagai murid sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat Bu, agar suasana kelas kita menjadi nyaman. Jadi saya akan membersihkan kelas tersebut di sekolah sesuai dengan tugas saya. Oke nak Ciko, jadi itu perbuat tidak perlu lagi diulangi ya. Dan saya akan memantau kamu terus. Iya Bu. Ya, jadi sekarang ini sudah jam pelajaran sudah habis, jadi silakan nak Ciko langsung pulang saja ke rumah. Jadi ibu harap kamu tidak mengulangi lagi perbuatan tidak mengerjakan tugas tiket kelas, dan saya akan memantau kamu terus. Jadi sampaikan salam saya kepada orang tua kamu ya nak. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam.
nama tetongan Indologo Kegasi saman narion roi Allah